Bab 394. Transformasi jiwa terlemah dan Wang Lin yang asli. Li Yuanfeng menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Cheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua pergi, tinggal 5.000 kilometer jauhnya. Tidak ada yang diizinkan mendekat." Para pembudidaya formasi jiwa Sui Yue semuanya mundur. Kedatangan mereka sengit, tetapi mereka harus pergi seperti ini. Perbedaan yang mencolok menyebabkan banyak dari mereka merasakan kepahitan di hati mereka dan ketakutan yang mendalam terhadap Wang Lin. Hanya kekuatan satu kata yang cukup untuk menandingi seorang kultivator transformasi jiwa. Wang Lin mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke arah Li Yuanfeng dengan sebuah pukulan. Pukulan itu bahkan belum sampai tetapi dentuman sonik bisa terdengar. "Li Yuanfeng, mari kita selesaikan masalah ini dari 2 tahun lalu." Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba tiba sebelum Li Yuanfeng dan pukulannya mendarat. Ekspresi Li Yuanfeng suram saat dia dengan cepat mundur. Tangan kanannya menepuk tasnya dan sebuah drum kecil berwarna hitam muncul. Begitu keluar, drum mulai mengeluarkan irama. Lagu ini sangat aneh, itu tidak terdengar seperti drum yang ditabuh melainkan seperti detak jantung. Saat suara bergema, Wang Lin merasakan detak jantungnya terpengaruh oleh suara ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia menyelesaikan pukulannya. Ekspresi Li Yuanfeng berubah. Pemukulan drum menjadi lebih keras dan lebih cepat. Wang Lin meraung. Kekuatan misterius yang memengaruhi detak jantungnya segera hancur dan tinjunya mendarat di drum kecil. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Drum kecil berubah menjadi debu dan menghilang. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia mendekat sekali lagi. Saat Wang Lin mendekat, dia dengan dingin berkata, "Li Yuanfeng, apakah ini kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa?" Li Yuanfeng memandang Wang Lin saat dia mundur dan meraung. Kedua tangannya membentuk segel dan menekannya di dadanya. Dia tiba-tiba meludahkan sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi raksasa es setinggi 1.000 kaki dan kemudian Li Yuanfeng menghilang menjadi raksasa es. Raksasa es mengeluarkan raungan yang dengan cepat menyebar kemana-mana. Mata Wang Lin menjadi serius. Raksasa es ini terlihat hampir persis sama dengan yang digunakan kupu-kupu merah tetapi lebih kecil. Butuh satu langkah ke depan saat ia meraung dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tubuh dewa kuno hanya kalah dari utusan surga. Dia tertawa saat dia menyerbu ke arah raksasa es. Bang! 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 Serangkaian tabrakan terjadi antara tinju Wang Lin dan raksasa es. Tanah hancur saat keduanya melanjutkan pertempuran mereka dan retakan di langit meningkat hingga terlihat seperti akan jatuh. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dengan setiap pukulan. Dewa kuno bintang 3 sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi dia bahkan tidak merasakan sakit apapun, setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa sedikit gatal. Setiap pukulan akan menyebabkan retakan kecil muncul di raksasa es, dan setelah setiap pukulan, itu akan mengeluarkan raungan marah saat mundur selangkah. "Li Yuanfeng, hari ini kamu akan mati." Wang Lin melemparkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng mundur sekali lagi. Bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es itu. Merusak. Wang Lin meraung dan kemudian dia tiba-tiba menyerang dan menghantam dada raksasa es itu. Serangkaian suara retak datang dari raksasa es. Potongan es jatuh hingga seluruh tubuhnya runtuh.
Li Yuanfeng batuk seteguk darah saat dia terbang keluar. Matanya memerah saat dia berteriak, "Cheng Niu, jika bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana aku bisa membiarkanmu mempermalukanku? Lupakan, saya akan mempertaruhkan tingkat kultivasi saya jatuh untuk membunuh Anda hari ini." Selain domain mereka, pembudidaya transformasi jiwa juga dapat menggunakan energi spiritual surgawi. Mata Li Yuanfeng suram, tangannya membentuk segel dan kemudian kekuatan misterius mengelilinginya saat daun teh muncul di sekelilingnya. Semua daun teh ini terlihat berkualitas tinggi dan aroma eksotis mulai menyebar darinya. Domain mengambil bentuk fisik. Mata Wang Lin berbinar. Ketika dia terkena tanda teh Li Yuanfeng sebelumnya, dia punya ide. Penggarap transformasi jiwa harus dapat membuat domain mereka mengambil bentuk fisik daripada tetap non-jasmani. Pada saat ini, dengan serangan domain Li Yuanfeng, Wang Lin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Pada kenyataannya, selain balas dendam, pertempuran dengan Li Yuanfeng juga Wang Lin mempersiapkan dirinya untuk tahap transformasi jiwa. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, memahami surga adalah salah satu cara untuk menerobos, tetapi melawan seorang kultivator transformasi jiwa adalah cara lain untuk memahami wilayah kekuasaannya. Namun ada satu alasan lagi, yaitu mencari lengan patah yang menyebut dirinya Situnan. Menatap daun teh di sekitar tubuh Li Yuanfeng, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan jiwa asalnya menyebar dari tubuhnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ruang telah disegel oleh Li Yuanfeng, tetapi celah terbuka di ruang angkasa seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat merobek langit terbuka dan kemudian massa gas abu-abu keluar dari celah tersebut. Semakin banyak gas abu-abu berkumpul dan kemudian sebuah gulungan raksasa yang menutupi sebagian besar langit tiba-tiba muncul. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati. Sekarang tubuh asli dan avatarku telah menyatu. Akankah domainku juga berubah? Wang Lin memikirkan gambar yang muncul di belakang tubuh aslinya saat dia bertarung melawan utusan surga. Jantungnya berdetak kencang, lalu 3 bintang dengan cepat muncul di dahinya dan mulai berputar. Segera, sosok raksasa perlahan muncul di belakang tubuhnya. Kepala sosok ini menembus ke langit dan kakinya berada di tanah. Saat sosok itu muncul, tangannya terulur dan meraih gulungan itu. Adegan aneh ini menyebabkan Li Yuanfeng menatap langit dengan tercengang. Dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tahu bahwa domain Cheng Niu adalah hidup dan mati, sekarang dia tiba-tiba melihat sosok ini. Hatinya mulai bergetar. Apa? Domain apa ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengira domain avatarnya dan gambar dewa kuno bisa bekerja sama seperti ini. Dia menunjuk ke Li Yuanfeng. Sosok raksasa itu mengguncang gulungan itu, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu muncul. Gas itu berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Itu sepenuhnya terdiri dari gas abu-abu. Sosok itu menyerang Li Yuanfeng. Rasa bahaya seperti ketika dia dikejar oleh petir Sun Tai muncul di hatinya. Dia tidak ragu untuk berteriak, "Domain teh." Saat ini, daun teh di sekitarnya tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi bunga teh. Aroma misterius menjadi lebih kuat. Sosok ilusi dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan bunga teh. Sosok itu dengan cepat menghilang, tetapi bunga tehnya juga roboh. Keruntuhan ini terjadi dalam sekejap. Semua bunga teh menghilang begitu cepat sehingga seolah-olah tidak pernah ada.
Aura domain yang menutupi area tersebut juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Lin merasa jiwa asalnya menjadi lemah seolah-olah semacam kekuatan telah ditarik darinya. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan sosok itu juga perlahan menghilang. Wajah Li Yuanfeng pucat. Tubuhnya gemetar saat dia batuk seteguk besar darah. Kamu tidak berada di tahap akhir pembentukan jiwa, domainmu telah mencapai tahap transformasi jiwa. Wajah Li Yuanfeng menunjukkan rasa sakitnya saat dia menatap Wang Lin, tapi matanya dipenuhi dengan kegilaan. Energi spiritual surgawi. Li Yuanfeng memutuskan untuk mengabaikan luka di tubuhnya dan menggunakan energi spiritual surgawi. Sepotong kecil giok surgawi muncul di tangannya dan kemudian energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Untuk dapat menyerap dan menggunakan energi spiritual surgawi, ini adalah standar untuk seorang kultivator transformasi jiwa. Pada saat ini, sebagai akibat dari Li Yuanfeng menggunakan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya, tekanan yang kuat muncul darinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa muncul. Dengan mengibaskan bendera jiwa, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk massa gas hitam di sekelilingnya. Pada saat yang sama, bendera pembatasan juga muncul. Dengan gelombang, batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Melihat dari kejauhan, Wang Lin diselimuti pusaran gas hitam seperti badai. Li Yuanfeng menatap Wang Lin dan menyeringai. Tangannya membentuk segel dan kemudian bola es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah teknik yang paling umum di Sui Yue, hampir semua orang mengetahuinya. Tapi bola es ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Cheng Niu, terima kematian, teriak Li Yuanfeng, sambil mendorong tangannya ke depan. Pada saat ini, semua bola es bergetar dan melesat ke arah Wang Lin. Jiwa dan batasan tidak bisa memperlambat bola es sama sekali. Saat mereka menyentuh bola es, mereka menghilang dalam kepulan asap. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi di dalam masing-masing bola es itu, hanya saja tidak banyak di dalamnya. Mari kita lihat seberapa kuat bola es yang mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini. Dia keluar dari massa gas hitam dan meninju bola es. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi yang didengar oleh semua Sui Yue dan negara-negara sekitarnya menyebar. Seluruh tanah Sui Yue mulai hancur dan lapisan salju yang tebal mulai runtuh. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Tinju kanannya sedikit gemetar. Lapisan es muncul di tinjunya tetapi dengan cepat menghilang. Jika saya dapat mencapai tahap transformasi jiwa dan mengendalikan energi spiritual celestial, bendera jiwa dan bendera pembatasan akan berkali-kali lebih kuat ketika energi spiritual celestial dimasukkan ke dalamnya. Juga, pedang langit, jika energi surgawi dimasukkan ke dalamnya, itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Matanya berbinar cerah. Cheng Niu, mati untukku. Mata Li Yuanfeng memerah, pembuluh darahnya melotot, dan ekspresinya garang. Namun, tubuhnya gemetar. Ini adalah tanda dia menggunakan energi spiritual surgawi secara berlebihan. Lagi pula, dia tidak mencapai tahap transformasi jiwa secara normal, dia mencapainya dengan paksa. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa dia gunakan sangat kecil. Bab 395. Orang paling berbakat di planet Susaku.
Saat Wang Lin mundur, bola es yang tersisa terbang ke arahnya dan menabraknya. Bang! Bang! Bola es terus datang ke arahnya dan dia terus melontarkan pukulan, tetapi ada terlalu banyak bola es, dan kekuatan tumbukan ditambahkan untuk menciptakan ledakan yang kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi Sui Yue saat ini. Ekspresi Li Yuanfeng galak saat dia berteriak, "Cheng Niu, mati!" Tubuh Wang Lin menabrak tanah seperti meteor dari bola es yang bertabrakan dengannya, menciptakan kawah raksasa di tanah. Sepotong gas hijau keluar dari kawah tetapi langsung tertiup angin. Namun, tidak hanya ekspresi Li Yuanfeng tidak rileks, bahkan menjadi lebih gelap. Teknik pembudidaya transformasi jiwa memang misterius, tetapi jumlah energi spiritual surgawi di dalam bola esmu terlalu sedikit. Suara dingin datang dari kawah saat sosok Wang Lin perlahan bangkit. Pakaiannya agak rusak, tapi matanya cerah. Ekspresi Li Yuanfeng jelek saat dia memandang Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan sepasang lonceng perunggu. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah ke lonceng perunggu. Saat Wang Lin melihat sepasang lonceng perunggu itu, dia langsung mengenalinya sebagai harta karun yang menciptakan sosok yang menamakan dirinya Situnan. Matanya langsung menyala. Tangan Li Yuanfeng membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Kedua lonceng perunggu itu segera membesar. Simbol pada mereka menyala saat darah yang dibatukkan oleh Li Yuanfeng dengan cepat terserap. Kedua lonceng itu tiba-tiba pecah berkeping-keping dan dua lengan layu muncul. Kabut hitam tebal keluar dari kedua lengan. Kabut, yang mengandung energi yin tebal, menyebar dengan cepat. Ekspresi Li Yuanfeng garang dan matanya mengandung sedikit kegilaan. Kedua lonceng ini adalah es terakhirnya. Dia telah menggunakan jiwa asalnya untuk menyempurnakannya selama bertahun-tahun dan dapat mengendalikannya seperti tubuhnya sendiri. Membuka segel. Saat Li Yuanfeng berteriak, dia menunjuk Wang Lin. Kabut hitam di sekitar kedua lengan mulai bergerak dengan keras dan segera berubah menjadi dua sosok. Kedua sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Begitu mereka muncul, mereka menyerbu ke arah Wang Lin. Namun, bahkan sebelum mereka tiba, aura dingin bisa dirasakan. Mata Wang Lin menyala dan dia mendengus dingin. Sebelumnya, dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa dan belum menyatu dengan tubuh aslinya, jadi dia bukan tandingan sosok hitam. Namun, sekarang dia tidak takut sama sekali saat dia menyerang dan mengayunkan kedua tinjunya. Bang! Bang! Setelah dua ledakan keras, kedua sosok hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Kekuatan yang kuat meniup semua kabut hitam, memperlihatkan kedua lengan yang terputus. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Sinar energi spiritual dengan cepat melesat keluar dan mengelilingi kedua lengan yang terputus itu. Wang Lin berteriak, "Segel!" Energi spiritual dengan cepat berubah menjadi rantai dan mengunci kedua lengannya. Kedua lengan mulai bergumul dan Wang Lin dengan cepat mengendalikan bendera jiwa dan bendera pembatas di sebelah kedua lengan. Wang Lin sekali lagi berteriak, "Segel!" Kedua bendera berguncang, menciptakan kabut hitam dan ungu yang mengelilingi kedua lengan. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan dua bel muncul. Mereka dengan cepat menjadi besar dan menjebak kedua lengan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Wajah Li Yuanfeng menjadi pucat. Dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya kabur?
Menggunakan kecepatan tubuh dewa kuno, Wang Lin dengan cepat tiba di sebelah Li Yuanfeng dan melemparkan pukulan. Bang! Li Yuanfeng batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti meteor. Wang Lin mengambil langkah lain dan muncul di atas Li Yuanfeng. Dia meraung saat dia melemparkan pukulan lain. Kali ini, tubuh Li Yuanfeng terbang lurus ke bawah dan menabrak tanah. Kawah raksasa berdiameter 1000 kaki telah tercipta. Darah keluar dari mulut Li Yuanfeng dan penglihatannya kabur, tapi masih ada jejak kebencian dalam dirinya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Li Yuanfeng meraung. Matanya merah dan kekuatan penghancur yang kuat muncul darinya. Wang Lin tidak panik sama sekali tetapi dengan tenang berkata, penghancuran diri seorang pembudidaya transformasi jiwa. Li Yuanfeng, aku bisa merobek ruang terbuka dan pergi, tapi seluruh negara Sui Yue harus mati bersamamu. Orang yang akan kau bawa ke kuburan bersamamu bukan aku tapi seluruh negara Sui Yue. Dengan itu, tangan kanannya terulur dan celah spasial muncul. Gelombang angin destruktif terbang keluar dari celah, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Li Yuanfeng mulai berjuang. Meskipun dia sangat keras kepala, dia lahir di Sui Yue, jadi dia memiliki keterikatan emosional yang sangat dalam dengan negaranya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit. Tidak pasti apakah dia bisa menyakiti Cheng Niu atau tidak, tapi Sui Yue pasti akan menghilang dari planet ini. Matanya menjadi serius. Dia memandang Wang Lin, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, orang tua ini mengaku kalah, tetapi negara Sui Yue tidak ada hubungannya dengan ini. Jika Anda bersedia melepaskan mereka, orang tua ini akan membiarkan Anda menghukum saya sesuai keinginan Anda. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk Li Yuanfeng. Dia mengaktifkan teknik penggalian jiwa dan sinar energi spiritual mendarat di antara alis Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tidak menolak dan malah mendesah lembut. Dia melihat sekeliling ke lingkungan yang sudah dikenalnya dan kemudian menutup matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, penggalian jiwa. Tubuh Li Yuanfeng tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menjadi sekantong tulang. Bola cahaya ungu dan emas terbang keluar dari antara alisnya. Fragmen jiwa transformasi jiwa. Mata Wang Lin menjadi serius saat tangannya terulur. Dia segera menangkap pecahan jiwa itu, menyegelnya, dan menyimpannya di dalam tasnya. Pemimpin generasi, Li Yuanfeng, meninggal begitu saja. Wang Lin merenung sedikit sebelum melihat kedua lengan yang terperangkap oleh kedua lonceng itu sebelum menyingkirkannya. Lalu dia terbang ke langit. Semua pembudidaya formasi jiwa itu melihat pertempuran sebelumnya melalui indera ilahi mereka. Mereka melihat Li Yuanfeng mati dan gelombang kemarahan muncul di hati mereka. Saat Wang Lin melayang di langit, perasaan sucinya menyapu Sui Yue dan mengirimkan pesan. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada formasi jiwa dan pembudidaya di atas yang diizinkan ada di Sui Yue, dan tidak ada sekte kultivasi yang diizinkan ada di sini, atau aku akan datang lagi. Domain dalam jiwa asal Wang Lin diaktifkan lagi dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit sekali lagi. Lebih dari 10 sinar gas abu-abu ditembakkan dan memasuki tubuh setiap pembudidaya formasi jiwa di Sui Yue. Segel. Dengan hanya satu kata, semua pembudidaya formasi jiwa menyegel kultivasi mereka seperti bagaimana Li Yuanfeng menyegel kultivasi Wang Lin. Dua tanda tertinggal di dahi para pembudidaya itu.
Satu tanda terang dan tanda lainnya gelap. Mereka mewakili hidup dan mati. Tingkat kultivasi mereka anjlok. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menamparkan tasnya dan binatang nyamuk itu muncul. Binatang nyamuk membawa Wang Lin ke kejauhan. Setelah pertempuran ini, berita kemunculan kembali Cheng Niu dengan cepat menyebar. Posisinya sebagai yang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa telah memantapkan dan beberapa bahkan percaya bahwa dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang meragukan kekuatan Cheng Niu karena dia telah mengalahkan pembudidaya transformasi jiwa Li Yuanfeng, menyegel semua pembudidaya formasi Ji. Wadi Sueyue, dan secara paksa membuat negara budidaya peringkat 5 turun 2 peringkat menjadi peringkat 3. Hal-hal ini menyebabkan semua orang yang mendengarnya menjadi kaget dan pucat. Pada saat ini, di gang sebuah desa kecil di negara budidaya peringkat 3 duduk seorang lelaki tua. Di depannya ada sebuah bak kecil dengan beberapa koin perunggu berserakan di dalamnya. Orang tua ini sangat kotor dan berantakan dan rambutnya menutupi wajahnya. Di sampingnya, seseorang dengan hormat berdiri di sana. Wajah orang ini sangat lebar dan telinganya besar. Jika Wang Lin hadir, dia akan mengenali pria ini. Cheng Niu ini pasti kuat untuk membunuh seorang pembudidaya transformasi jiwa. Tidak sederhana sama sekali. Orang tua ini benar-benar memiliki mata yang bagus saat itu. Haha. Pria tua itu menggosok dagunya dan menatap pria di sampingnya dan berkata, Cheng Niu membantumu mengubah Sueyue menjadi negara budidaya peringkat 3, jadi kamu harus membantunya juga. Ambil topi jeramiku dan bertarunglah dengan Liu Mei. Meskipun Anda bukan tandingannya, Anda masih bisa melarikan diri. Periksa tahap apa yang telah dicapai oleh domain Tousan Emotion Ruthless miliknya. Orang bertelinga besar itu dengan hormat setuju. Dia melihat ke arah Sueyue dan mengungkapkan ekspresi kenangan dan melankolis. Setelah orang ini pergi, lelaki tua itu berdiri dan menyimpan koin perunggu itu. Kemudian bergumam pada dirinya sendiri, masih ada 12 tahun lagi. Zuxi, saat itu kami sepakat bahwa siapapun yang kalah akan menghukum diri mereka sendiri selama 1000 tahun. Dalam 12 tahun, hukuman diri saya akan berakhir. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menghilang. Ini benar-benar memusingkan. Dari 4 orang yang saya pilih, Zixin ini yang paling menyusahkan. Kenapa dia harus mengacaukan Cheng Niu dan terlempar ke celah spasial? Jika bukan karena fakta bahwa dia akan menjadi celah di hati Dao Qianfeng, lelaki tua ini tidak ingin membuang waktu untuk menyelamatkannya. Qianfeng, bocah ini adalah orang paling berbakat yang pernah dilihat lelaki tua ini dalam hidupnya. Bahkan bakat Red Butterfly berada di bawahnya. Berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng telah menyebar ke seluruh planet Susaku. Untuk memaksa negara budidaya peringkat 5 menjadi peringkat 3 adalah masalah besar. Hampir setiap kultivator di planet ini tahu tentang ini. Pada saat ini, di gunung belakang Gunung Suzaku, Qianfeng menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Matanya berbinar, dan setelah beberapa saat dia bergumam, Cheng Niu, membunuh Li Yuanfeng bukanlah apa-apa. Dia hanyalah sepotong sampah yang mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa. Jika kamu bisa membunuh leluhur Giant Demon Clan, kamu hampir tidak memenuhi syarat sebagai lawanku. Di belakangnya, Red Butterfly diam-diam berdiri di sana, matanya tanpa kehidupan. Qianfeng berbalik dan menatap Red Butterfly dengan senyum jahat. Hairless,
Apakah kamu ingin melawan Cheng Niu lagi? Itu adalah keinginan terbesar jiwamu sebelum menghilang. Bab 396. 1 miliar bendera jiwa-jiwa. Saat berita pertempuran Cheng Niu dengan Li Yuanfeng menyebar ke seluruh planet, Cheng Niu menghilang sekali lagi. Setelah Wang Lin meninggalkan Sui Yue, dia segera menemukan tempat yang terisolasi sebelum membawa kedua lengannya ke surga yang menentang manik. Dia berdiri di depan jiwa raksasa Situnan. Ketika dia tiba, dia melepaskan segel di kedua lengannya. Saat dia membuka segelnya, kedua lengan itu secara misterius melayang di sekitar jiwa Situnan. Wang Lin melihat apa yang terjadi dengan ekspresi serius. Dia telah menebak bahwa ini adalah lengan Situnan dan sekarang dia semakin yakin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, jiwa Situnan bergetar. Kemudian cahaya terang segera muncul dan mengelilingi kedua lengan yang terpotong itu. Lengan yang terputus perlahan bergerak menuju jiwanya dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan jiwa Situnan pulih dengan sangat cepat. Dari keadaan setengah transparan, secara bertahap menjadi padat. Tak lama kemudian, cahaya dari jiwa menghilang. Pada saat ini, jiwa Situnan menjadi kokoh sekali lagi, tetapi dia masih belum terbangun. Saat itu, Situnan memberitahu saya bahwa hanya setelah saya mencapai tahap transformasi jiwa, saya dapat membantunya bangkit kembali. Dia sangat tidak jelas tentang hal itu. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan energi spiritual surgawi. Wang merenung sedikit sambil melihat jiwa Situnan sebelum melihat jiwa orang tuanya. Dia telah menatap mereka untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berkata dengan getir, "Ibu, ayah, anakmu seharusnya mengirim kalian berdua kembali ke siklus reinkarnasi, tapi aku tidak bisa melepaskannya." Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin menghela nafas dan meninggalkan surga yang menentang manik. Lengan yang terputus itu memang bagian dari tubuh Situnan. Saya ingin tahu apakah masih ada bagian tubuhnya yang tersisa. Wang Lin melihat ke kejauhan saat dia berjalan keluar dari surga yang menentang manik. Disitulah klan iblis raksasa berada. Saya sudah memeriksa jiwa Li Yuanfeng. Dia hanya mendapatkan dua lengan yang terputus secara tidak sengaja dan tidak tahu dari mana asalnya. Wang Lin menggelengkan kepalanya, lalu dia mengambil langkah dan menghilang. Aku harus mengambil kembali pedang langit dari leluhur Giant Demon Clan. Saat itu, Sun Tai bertarung melawan leluhur klan iblis raksasa, tetapi pada akhirnya, leluhur klan iblis raksasa menang dengan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, dia kemudian diburu oleh boneka mayat Sun Tai. Jadi apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih perlu memiliki tubuh baru. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk terbiasa dengan tubuh barunya bisa panjang atau pendek. Saya ingin tahu apakah dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Dengan satu langkah, Wang Lin muncul di luar susunan transfer kuno. Nenek moyang Giant Demon Clan berbeda dari Li Yuanfeng. Li Yuanfeng mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa, tetapi leluhur klan iblis raksasa mencapainya melalui kultivasinya sendiri. Juga, gaya bertarung klan iblis raksasa mirip dengan dewa kuno. Mungkin nenek moyang mereka memiliki hubungan dengan dewa-dewa kuno. Akibatnya, saya tidak percaya diri dalam pertarungan saya melawannya. Wang Lin sedikit mengernyit dan berhenti sebelum memasuki susunan transfer. Salah satu tujuan pada transfer array adalah Giant Demon Clan.
Ekspresi Wang Lin sangat gelisah saat dia mulai berpikir. Ini bahkan bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kekuatan garis keturunan yang dia miliki yang bahkan ditakuti oleh Sun Tai pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Pada akhirnya, bahkan Sun Tai tersedot ke dalam pusaran. Akibatnya, kepercayaan diri saya untuk menang menjadi lebih rendah lagi. Untuk bertarung atau tidak untuk bertarung. Untuk salah satu dari beberapa kali pertama dalam hidup Wang Lin, dia mulai ragu. Jika aku bertarung, hasilnya tidak pasti. Tidak bertarung berarti kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Jika saya menunggu sampai dia menyelesaikan kepemilikannya, saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu sampai saya bisa membunuhnya. Alasan dia ingin membunuhku pasti karena anggota klan iblis raksasa yang melihat surga menentang Manik bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin telah hidup selama 500 tahun, bahkan orang yang paling bodoh pun akan menjadi seperti rubah. Dan dia tidak bodoh, 500 tahun ini telah memberinya pengalaman untuk melihat banyak hal. Setelah menggabungkan berbagai petunjuk, dia sudah melihat semuanya ketika dia terbangun 2 tahun lalu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah ke susunan transfer kuno. Dia menempatkan giok surgawi ke dalam formasi dan tiba-tiba sebuah peta dengan 10 titik bersinar muncul. Wang Lin menyentuh salah satu titik dengan tangan kanannya. Peta menghilang dan susunan transfer terbuka. Saat arai semakin terang dan cerah, sosok Wang Lin perlahan menghilang. Arai transfer kuno di negara Pilu melintas dan sesosok tubuh keluar. Sosok itu tidak berhenti tetapi langsung menuju ke Sekte Pemurnian Jiwa. Pada malam hari, 3 gunung dari Sekte Pemurnian Jiwa tampak seperti 3 pedang tajam yang mengarah ke langit. Sosok Wang Lin muncul di luar Soul Refining Sect. Dia melewati formasi pertahanan dan terbang menuju 9 cincin emas. 9 cincin emas bersinar dan kemudian seorang pria paruh baya muncul. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit sebelum menghela nafas dan berkata, "Aku, Ouyang Tian, Sapa Master Sekte Junior." Tuan Sekte Junior, mata Wang Lin berbinar. Dia menyadari bahwa Dutian pasti telah memberitahu para pembudidaya formasi jiwa ini apa yang telah mereka bicarakan. Wang Lin mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Ouyang, saya ingin menyapa leluhur." Ouyang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Leluhur sudah berkultivasi tertutup. Jadi kecuali itu masalah yang sangat mendesak, dia tidak boleh diganggu. Namun, leluhur sudah menduga bahwa Anda akan datang, jadi dia menyiapkan 2 hal untuk saya berikan kepada Anda." Dengan itu, ekspresinya menjadi lebih kompleks saat dia membuang tas berisi barang bawaan. Wang Lin dengan tenang menangkap tas itu. Setelah memindainya, ekspresinya langsung menjadi aneh. Ouyang Tian tersenyum pahit. Master Sekte Junior adalah penerus berikutnya yang ditunjuk oleh leluhur Dutian sendiri. Saya telah berada di Sekte Pemurnian Jiwa selama 700 tahun dan belum pernah melihat leluhur memberikan ini kepada siapapun meskipun itu bahkan bukan bendera utama tetapi sub-bendera ilusi. Sebelumnya, dia dipanggil oleh leluhur Dutian dan disuruh memberikan tas ini kepada Wang Lin begitu Wang Lin tiba. Dia penasaran dan memeriksa apa yang ada di dalam tas. Apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Jika bukan karena kesetiaannya yang abadi terhadap Sekte Pemurnian Jiwa dan rasa hormatnya kepada leluhur Dutian, dia akan termakan oleh keserakahan. Hanya ada 2 barang di dalam tas itu. Sepotong batu giok dan bendera jiwa. Wang Lin mengeluarkan batu giok itu dan memindainya.
Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah cincin darah sambil berkata, "Terima kasih." Meskipun lembut, dia mengingat ini di dalam hatinya. Dengan itu, dia mengangguk ke arah Ouyang Tian dan menghilang. Ekspresi Ouyang Tian menjadi semakin kompleks. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan kembali ke cincin emasnya. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa sangat kuat, tetapi leluhur klan iblis raksasa baru saja mencapai tahap transformasi jiwa, jadi dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memindahkan seseorang ke dalam kehampaan di luar Susaku. Wang Lin tidak meninggalkan Kete pemurnian jiwa tetapi duduk di atas gunung pemurnian jiwa, matanya berbinar. Di dalam batu giok, Du Tian telah mencatat deskripsi yang sangat rinci tentang kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menyentuh tas berisi Du Tian telah meninggalkannya dan kemudian cahaya ungu dan kemasan terbang keluar. Cahaya ungu dan kemasan ini sangat terang. Itu segera berubah menjadi bendera setinggi 30 kaki yang bergerak tanpa angin. Pada saat yang sama, gelombang ratapan hantu sepertinya keluar dari bendera dan langit semakin gelap. Bahkan bulan tampak bersembunyi di balik awan seolah terlalu takut untuk keluar. Beberapa lampu ungu dan emas terlihat di dalam bendera. Seolah-olah mereka akan keluar dan melahap langit dan bumi. Bendera jiwa 1 miliar jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap bendera ini. Ini adalah benda kedua yang dimasukkan leluhur Du Tian ke dalam tas dan apa yang menyebabkan ekspresi Ouyang Tian menjadi begitu rumit. Wang Lin kembali kali ini untuk meminjam harta dari leluhur Du Tian sehingga dia bisa membunuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, bendera ini bukanlah bendera yang sebenarnya. Bendera aslinya ada di samping Du Tian selama budidaya pintu tertutupnya. Bendera di depannya adalah sub-bendera yang dibuat dari bendera utama. Isinya sepertiga dari kekuatan bendera asli dan hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah 2 kali digunakan, itu akan hilang. Meski begitu, sub-bendera ini tak ternilai harganya. Mata Wang Lin berbinar dan dia meraih bendera itu. Saat dia menyentuhnya, jiwa asalnya bergetar dan memanjang dari tubuhnya ke bendera jiwa. Kemudian perasaan memasuki neraka bagi para pembudidaya muncul. Dia bisa melihat lautan jiwa menerjang ke arahnya dan menenggelamkannya. Gelombang jeritan dan suara menyakitkan menabrak Wang Lin seperti gelombang serangan yang kuat. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dihantam oleh 1 miliar fragmen jiwa. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia merasa seperti akan hancur di bawah kekuatan ini. Yang paling mengejutkannya adalah jiwa asalnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan. Tangan kanan yang memegang bendera bergetar. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya untuk mengaktifkan teknik penyegelan jiwa yang diberikan Du Tian padanya. Bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah harta nomor 1 dari sekte pemurnian jiwa. Bahkan di seluruh planet, harta ini bisa dianggap sebagai salah satu harta karun teratas. Harta karun ini seperti kereta perang dan pedang langit, itu membutuhkan metode uniknya sendiri yang diwarisi dari generasi sebelumnya untuk dikendalikan. Metode untuk mengendalikan bendera jiwa ini adalah metode penyegelan jiwa. Sampai sekarang, termasuk Wang Lin, hanya 2 orang yang mengetahui teknik penyegelan jiwa. Ini berbeda dari kereta perang. Meskipun dia memiliki teknik untuk mengendalikannya, Wang Lin terlalu lemah untuk menggunakannya dengan benar,
jadi kekuatannya tidak sekuat yang seharusnya. Namun, bendera jiwa ini tidak sama. Meskipun ada persyaratan tingkat kultivasi, itu tidak setinggi kereta perang. Dengan tubuh aslinya dan avatar menyatu, tingkat kultivasi Wang Lin saat ini sudah cukup untuk menggunakan bendera ini. Teknik penyegelan jiwa diaktifkan di tubuhnya dan jiwa asalnya di dalam bendera jiwa tiba-tiba mulai bersinar. Semua fragmen jiwa yang menyerbu ke arahnya mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Di antara pecahan jiwa itu ada 12 jiwa ungu dan emas yang terbang keluar dan mengelilingi Wang Lin. Jiwa-jiwa ini memberikan tekanan yang kuat. 12 fragmen jiwa ungu dan emas membungkuk ke arah Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.